digantungkan di antara langit. Saurul abdi mu'allikun bainas samai wal ardi hatta yu'addiya sholatul fitri. Bahwasanya seorang hamba itu digantungkan di antara langit dan bumi sehingga ditunaikan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati kepada para tokoh agama, pada para sesepuh, pada para tokoh masyarakat, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Masjid Muda yang hadir di malam hari ini. Puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat hidayah serta inayahnya juara sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan dengan keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan rutinitas kita yang alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-29. Itu mari sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa curahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Allah memberikan tambah kenikmatan itu kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita, dengan kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Muda yang berbahagia, sedikit kami sampaikan, mungkin ini adalah malam terakhir kita untuk menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Dan untuk itu kita yang telah menjalani puasa selama sebulan penuh ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah. Karena apabila zakat fitrah itu tidak ditunaikan, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, saurul abdi mu'allikun bainas samai wal ardi hatta yu'addiya sholatul fitri. Bahwasanya seorang hamba itu digantungkan di antara langit dan bumi sehingga ditunaikan zakat fitrah. Jadi untuk itu mari Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai kita lewatkan. Sangat rugi besar karena kesempatan untuk membayar zakat adalah pada bulan Ramadan saja, yaitu seseorang yang menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
baik itu seorang bayi ataupun kita sebagai orang tua. Nah, diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Dan bagi kita yang belum mampu atau belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, bukan berarti itu kita tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Tentu kita mengemban kewajiban menunaikan zakat fitrah tersebut, karena beruntung sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dengan kita berniat kebaikan saja sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berniat untuk menjalankan kebaikan, bisa saja yang niat tersebut dan dikerjakan dengan memulai pekerjaan niat tersebut, bisa saja kita digolongkan sebagai hamba yang bertakwa, yang husnul khotimah, yang mendapat ganjaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita belum mampu atau belum kesempatan menjalankan puasa, tetap harus kita tunaikan zakat fitrah tersebut. Mudah-mudahan suatu saat kelak kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menanggung dosa karena tidak menunaikan yang namanya zakat fitrah tersebut. Dan untuk ukurannya zakat fitrah, jadi ini yang masih jadi perbedaan pendapat. Jadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu memakai ukuran atau takaran seperti sebuah tempat kayak baskom. Baskom zaman dulu, yang mana satu baskom itu mungkin disebut satu mud. Dan syarat membayar zakat itu satu sok. Jadi satu sok itu isinya 4 mud, jadi 4 takaran. Jadi yang jadi perselisihan sekarang ini adalah zaman kita akhir sekarang tidak memakai ukuran takaran, memakai ukuran timbangan atau berat dari barang tersebut. Nah, bisa saja zaman sekarang lebih banyak berasnya atau makanan pokoknya dibanding zaman dahulu. Mungkin kita bisa menganalogikan kita sebagai petani sawit, kadang buahnya sampai 50 janjang, bisa mencapai 1 ton. Kadang juga kalau kita 50 janjang bisa mencapai 1 ton 3 kintal. Bentuknya sama, tapi kadang bisa beda beratnya. Nah, bisa menyamakan hal demikian. Kenapa bisa beratnya berbeda? Mungkin kadar airnya juga berbeda. Antara musim kemarau ataupun musim hujan bisa juga berbeda. Atau mungkin bagi petani yang rajin untuk merawat sawitnya, pupuknya jor-joran beratnya, sawitnya juga lebih berat, padahal jumlah jangangannya sedikit dibanding jangangan yang petani lainnya, tapi beratnya lebih banyak. Jadi begitu kita bisa menganalogikan. Jadi beras zaman dahulu dengan beras zaman sekarang mungkin saja kadar airnya berbeda. Jadi makanya di daerah kita ini kabupaten menganjurkan kita untuk menunaikan zakat 2,7 on. Padahal yang dahulu sudah terbiasa kita menunaikan zakat fitrah 2,5 kilo. Nah, itu pun
kita sudah istilahnya sudah berpisah on. Tapi karena kita dalam satu komunitas, satu wilayah yang diatur oleh orang pintar ataupun ulama, dan mereka pun bersepakat dan musyawarah tidak karena keinginannya sendiri, maka ada lebih baiknya kita harus tetap mengikut anjuran ataupun saran dari ulama-ulama kita di daerah kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dan mungkin dalam kesempatan penuh ini kami mewakili sebagai yang sering mengisi ataupun kepada bapak-bapak dan rekan-rekan santri semua, anak-anakku sekalian yang mengisi di majelis kita ini dalam rangka tutup. Mungkin sebulan penuh ini ada banyak terdapat kesalahan, kami mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabballahu ya karim. Mungkin hanya ini yang dapat kami lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.